Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para siswa sekalian, khususnya para siswa kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki materi bab yang keempat, yakni menebarkan Islam dengan santun. Bagian yang kedua, yakni bahasan tentang khutbah. Bahasan tentang khutbah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagian yang pertama, yakni tentang dakwah. Pada kesempatan ini kita akan pelajari apa itu khutbah dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Baik, kita awali dengan pengertian atau makna daripada khutbah. Apa itu khutbah? Jadi merujuk makna bahasa, ada beberapa pengertian tentang khutbah. Jadi secara bahasa, yang pertama khutbah jika berasal dari kata mukhatabah, mukhatabah berarti pembicaraan. Mukhatabah berarti pembicaraan. Kemudian yang kedua, jika berasal dari kata al-khutbu, al-khutbu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Perkara besar yang diperbincangkan atau yang dibicarakan. Yang ketiga, khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Itu pengertian atau makna dari khutbah secara bahasa. Selanjutnya, pengertian khutbah. Umumnya pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Misalnya khutbah Jumat. Sebab pelaksanaan khutbah Jumat adalah dilaksanakan sebelum kita sholat Jumat. Kemudian yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Misalnya khutbah sholat Idain, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat khusuf, yakni sholat gerhana bulan, juga itu dilakukan setelah sholat. Kemudian sholat khusuf atau gerhana matahari, sama, jadi khutbahnya setelah sholat. Kemudian sholat istisqa, yakni sholat sunnah meminta hujan. Dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Khutbah di Padang Arafah ketika wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Maka khutbah-khutbah ini adalah dilakukan setelah selesai sholat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Ini pada saat akad nikah, maka ada khutbah nikah yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Itu merupakan pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan pelaksanaan sholat. Jadi ada 3 jenis khutbah yang dilakukan sebelum sholat, ada khutbah yang dilakukan setelah sholat, dan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Baik. Selanjutnya, di antara beragam jenis khutbah, ada hal yang terpenting untuk diketahui, yakni khutbah Jumat. Sebab khutbah Jumat ini memerlukan rukun yang harus dipenuhi.
agar ibadahnya menjadi sah dan sesuai dengan aturan. Iya. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Sejalan dengan itu, ya, khutbah Jumat itu sendiri terdiri dari dua bagian. Yakni khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, yang di antara keduanya dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah. Ini khutbah Jumat. Ya, ada rukun, ada syaratnya. Ya, kemudian pelaksanaannya itu ya dua khutbah, yakni khutbah pertama dan khutbah kedua yang dipisahkan ya, dengan duduk ya, di antara dua khutbah itu. Jadi khotib ya setelah khutbah pertama dia duduk ya, kemudian kembali berdiri untuk khutbah yang kedua ya. Itu pelaksanaan khutbah Jumat. Ya, selanjutnya syarat menjadi khotib. Ya, syarat menjadi khotib. Ya, khotib adalah orang yang menyampaikan khutbah. Ya, khotib adalah ya, orang yang menyampaikan apa? Khutbah. Yang pertama syaratnya dia Islam, ya, yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Ya, tahu tentang atau berilmu ya tentang khutbah, yakni syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Kemudian dia suci dari hadas, ya, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup ya, dengan berpakaian ya auratnya tertutup. Kemudian yang keempat, tartil dan fasih ya, saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Yang keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Yang ketujuh, berpenampilan rapi dan sopan. Ya, ini syarat untuk menjadi seorang khatib atau yang menyampaikan khutbah. Ya. Kemudian syarat-syarat ya, dua khutbah. Syarat-syarat dua khutbah. Ini khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Yang pertama, ya, khutbah salat Jumat itu dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Ya, jadi khutbah itu dilakukan ya ketika di hari Jumat, khutbah Jumat itu dilakukan ketika waktu zuhur sudah masuk. Ya. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat Jumat. Ya, berbeda dengan khutbah ya khutbah sholat Idain, sholat khusuf dan sholat kusuf. Ya. Serta sholat istisqa ya, yang tadi sudah kita bahas di awal ya, yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Ya, sholat Idain, ya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana, ya, khusuf dan kusuf, ya, gerhana matahari dan gerhana bulan, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Ya, ini syarat dua khutbah. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri. Ya, dilakukan dengan berdiri. Namun, jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. Ya, tapi kebanyakan lazimnya kita ya lihat khutbah-khutbah yang ada di kita itu dilakukan dengan berdiri di atas mimbar. Ya, berdiri di atas mimbar. Tapi kalau tidak sanggup, ya artinya mungkin khatibnya dalam keadaan sakit, ya, mungkin kakinya atau ya bermasalah atau apa, boleh dilakukan secara duduk. Ya. Yang ketiga, duduk sebentar ya di antara dua khutbah. Ini ketika khutbah pertama selesai dilakukan, ya maka khatib duduk. Ya, sebentar. Ya. Kemudian dia berdiri kembali untuk melakukan khutbah yang kedua. Itu syarat-syarat dua khutbah ya. Jadi ada 3 syarat. Ya, selanjutnya masih di dalam syarat ya, syarat dua khutbah ya. Dari yang ketiga, sekarang yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Ya, saat sekarang ini ya, pengurus masjid dapat menggunakan pengeras suara ya, atau layar televisi ya, atau monitor sehingga jamaah yang berada di jauh ya, atau di ruang lain dapat melihat dan mendengar sang khatib. Ya, sehingga dia bisa melihat layar ya, jamaah yang memang tidak langsung berhadapan dengan khatib itu bisa di layar ya atau televisi ya, sehingga jamaah yang memang tidak langsung melihat bisa melihatnya di layar televisi atau monitor ya, bisa melihat dan mendengar suara khatib. Baik. Yang kelima, ya tertib ya, yakni dimulai khutbah pertama, dilanjutkan khutbah yang kedua.
Jadi ini urutannya tertib. Khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Samurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbatain. Ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Ya, beliau duduk di antara dua khutbah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Jadi dari sini bisa diambil ilmu bahwa tertib khutbah itu ya duduk di antara dua khutbah. Begitu. Baik, selanjutnya syarat-syarat ya, syarat-syarat buah khutbah tadi ya. Ada 5 gitu. Kemudian rukun khutbah. Dari syarat, sekarang kita masuk ke dalam bahasan tentang rukun khutbah. Yang pertama, ya, membaca hamdalah ya, pada kedua khutbah. Ya, ini di muqaddimah ya. Di muqaddimah pembukaan khutbah kita yang pertama membaca hamdalah, baik khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri ya, dan jamaah. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat dari Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca ya, biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di khutbah yang kedua itu ditutup dengan doa. Iya, biasanya ya ditutup dengan doa, dan kita biasanya mendoakan kaum muslimin ya, di seluruh dunia dan khususnya di negara kita ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu di setiap khutbah yang dilakukan oleh para khatib mungkin di seluruh Indonesia ya. Di khutbah yang kedua mendoakan ya, untuk kebaikan kaum muslimin wal muslimat di dunia dan khususnya di negara kita ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita ya. Mendoakan pemimpin-pemimpin kita ya. Ya, ini mulai dari presiden ya ke bawahnya ya, gubernur ya, kemudian bupati sampai yang paling bawah ya, kepala desa ya, masuk di dalam mungkin didoakan ya di sebagian khutbah yang disampaikan oleh para khatib ya di negara kita ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjutkan ya, sunnah khutbah. Sunnah khutbah, kalau tadi syarat rukun itu sesuatu yang harus memang ada, tidak boleh tidak ya. Kalau di sunnah khutbah ini ya, bahwa sunnah hukumnya adalah mustahab ya, baik kalau dilakukan gitu ya. Sunnah namanya. Yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah ya. Khatib memberi salam ya di awal khutbah ya, ini ketika berdiri ya, di hadapan para jamaah sebelum menyampaikan khutbahnya ya, berdiri langsung di atas mimbar kemudian mengucapkan salam ya, kemudian dia duduk ya ketika kumandang adzan dikumandangkan. Kemudian yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, yakni di atas mimbar ya, di atas mimbar. Nah, mimbar ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, ya, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Ya, biasanya khatib itu memilih tema disesuaikan dengan peristiwa atau hal-hal yang berhubungan dengan yang terjadi di tengah masyarakat atau hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa di masa lalu yang terjadi di tempat di waktu yang sama ya, di waktu yang sama gitu. Misalnya ketika di bulan Dzulhijjah ya, itu biasanya khatib banyak menyampaikan tentang peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berkurban ya, jadi disampaikanlah sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang turun perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam.
Itu ya tema yang disesuaikan dengan kondisi atau waktu yang bertepatan dengan sejarah di masa lalu. Atau hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Ya. Kemudian yang keempat, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya. Jangan terlalu panjang. Ya, sebaliknya sholat Jumatnya itu ya, yang diperpanjang. Ya. Itu bagusnya seperti itu. Jadi khatib memperpendek khutbahnya ya, dan sholatnya yang diperpanjang. Gitu. Kemudian yang kelima, khatib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Ini hukumnya sunnah. Jadi ketika duduk di antara dua khutbah, khatib duduk ya, dia membaca surat Al-Ikhlas ya, atau mungkin berdoa dengan doa-doa yang lain. Ya. Waktunya tidak lebih dari itu. Ya. Jadi waktu duduk di antara dua khutbah adalah kurang lebih dia membaca surat Al-Ikhlas itu. Lamanya seperti itu duduknya. Kemudian yang keenam, ya, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin ya, di khutbah yang kedua. Ini sunnah-sunnah ya, dalam khutbah. Baik para siswa, selanjutnya ya adab ya, sholat Jumat. Ya, adab sholat Jumat. Sebab di hari Jumat ya, tentu ya khutbah Jumat dilanjutkan dengan sholat Jumat. Yang pertama, ya menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Ya. Bersegera ke masjid lebih awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah. Ya, bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ya, ini perintah untuk bersegera mendatangi ya sholat Jumat di waktu yang lebih awal. Ya, fas'au, bersegeralah kalian. Ya, Allah perintahkan agar kita bersegera mendatangi sholat Jumat. Yang kedua, membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong. Ya, mengisi langsung kita isi ketika datang ke masjid, masuk ya, lihat di depan masih kosong, langsung kita isi barisan yang kosong di depan. Ya, lalu lakukan sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Ya, ini disunnahkan kita ketika masuk ke dalam masjid, yakni kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ya, sebelum kita duduk. Ya. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, ya, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW atau membaca Al-Quran dengan suara yang pelan ya, sebelum khatib naik mimbar. Jadi kalaupun berzikir, membaca sholawat itu dilakukan secara sendiri-sendiri, ya, membaca Al-Quran sendiri-sendiri, ya, dan dengan suara yang pelan, ya, supaya tidak mengganggu saudara-saudara kita yang beribadah, ya, sama-sama beribadah ketika itu. Ya. Kemudian yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama. Jangan berbicara ya, termasuk menegur jamaah yang lain. Jadi ketika khutbah disampaikan oleh khatib, ya semua kita diam, ya, menyimak, mendengarkan, menyaksikan khutbah yang disampaikan oleh khatib atau imam. Ya, kalau ada yang memang berbicara, biarkan saja, ya, jangan kita menegurnya. Sebab itu akan membuat kita ini sia-sia sholat Jumatnya, ya, tidak mendapatkan pahala atau berkurang pahala kita. Baiklah, ini para siswa sekalian, alhamdulillah materi tentang khutbah barangkali ya sampai poin yang terakhir tadi tentang adab sholat Jumat. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya dan terutama kalian para generasi muda harus mengetahui apa itu khutbah Jumat, kemudian mempelajarinya ya. Dan diharapkan ada di antara kalian pada akhirnya nanti di masa yang akan datang ada yang menjadi petugas yang menyampaikan khutbah ya di masjid-masjid, mungkin di perusahaan-perusahaan kalian yang dimana kalian bekerja atau di desa-desa kalian masing-masing. Ya, semoga Allah ya menjadikan kita ya orang-orang yang beriman yang senantiasa yang menyampaikan Islam ini dengan santun dan dengan damai, ya termasuk ketika menyampaikan khutbah Jumat. Ya, ini sarana untuk menyampaikan syariat Islam kepada jamaah. Ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.